pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Widiawati Lekok selaku dosen pengampu mata kuliah Intermediate Accounting 2 dan teman-teman sekalian menyaksikan video ini. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi kami yaitu PSAK 50, 55, dan juga 71. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nah, pertama di sini ada Immanuel Handino Putra, Maria Sinta Dewi, saya sendiri Raihan Utama Satyadi, dan juga ada Salma Atika Putri. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini adalah perkenalan. Jadi tujuan pernyataan ini adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Jadi PSAK 50 ini mengatur klasifikasi bunga dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan yang diterbitkan serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan entitas menghapuskan aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 50 ini juga melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran dan juga PSAK 60 mengenai pengungkapan. Jadi di sini PSAK 50 ada mengenai tentang aset keuangan. Aset keuangan itu adalah setiap aset yang berupa yang pertama itu kas, yang kedua itu instrumen ekuitas dan entitas lain, yang ketiga itu ada hak berdasarkan kontrak. Nah, hak berdasarkan kontrak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, dan yang kedua itu untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas. Lalu yang keempat itu kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada instrumen non derivatif. Nah, instrumen non derivatif ini adalah segala sesuatu yang berbentuk uang atau bernilai uang. Nah, instrumen derivatif ini non derivatif ini mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menerima instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan jumlah yang bervariasi. Lalu yang kedua itu adalah instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif ini yang akan bisa diselesaikan selain melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan jumlah tertentu. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Nah, contoh instrumen derivatif ini adalah opsi, kontak serah, dan swap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 50 yaitu liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa yang pertama kewajiban berdasarkan kontrak yang berisi untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Lalu yang kedua, kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan yang pertama instrumen non-derivatif yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya dalam jumlah yang bervariasi atau instrumen derivatif yang akan atau bisa diselesaikan selain melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Untuk maksud ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri tidak termasuk instrumen keuangan dengan opsi jual kembali kepada penerbit putable in financial instrument yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16A dan 16B. Instrumen yang mengharuskan entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian pro rata aset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16C dan 16D. Atau instrumen yang berupa kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri di masa depan. Sebagai pengecualian, instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika instrumen keuangan itu memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C
dan 16D. Lalu kita masuk ke dalam PSAK 50, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Instrumen keuangan mungkin mengharuskan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, atau menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga instrumen itu seolah-olah merupakan liabilitas keuangan. Dengan terjadinya atau tidak terjadinya kejadian masa depan yang belum pasti, atau sebagai akibat dari situasi-situasi yang belum pasti, yang berada di luar kendali, baik penerbit maupun pemegang instrumen, seperti perubahan indeks harga saham, indeks harga konsumen, tingkat bunga, atau ketentuan perpajakan atau pendapatan, laba bersih, atau rasio utang terhadap ekuitas, entitas penerbit di masa depan. Penerbit instrumen keuangan semacam itu tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyerahan kas atau aset keuangan lain, atau menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga instrumen itu merupakan liabilitas keuangan. Dengan demikian, instrumen semacam itu merupakan liabilitas keuangan entitas penerbit kecuali jika bagian dari ketentuan penyelesaian yang bergantung pada situasi atau kejadian masa depan yang belum pasti itu tidak genuine, atau penerbit hanya akan diharuskan untuk menyelesaikan kewajibannya itu pada saat likuidasi, dan juga instrumennya memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi-kondisi dalam paragraf 16A dan 16B. Jika instrumen keuangan derivatif memberikan pilihan kepada satu pihak terkait secara penyelesaian, misalnya penerbit atau pemegangnya bisa memilih penyelesaian neto dengan kas atau dengan menukarkan saham dengan kas. Instrumen itu merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian akan mengakibatkan instrumen itu menjadi instrumen ekuitas. Jika entitas membeli kembali instrumen ekuitas yang diterbitkannya sendiri, instrumen itu atau saham treasury harus dikurangkan dari ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang bisa diakui dalam laba rugi atas pembelian, penerbitan kembali, atau pembatalan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Saham treasury mungkin dibeli dan dipegang oleh entitas atau oleh anggota-anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Konsiderasi yang dibayarkan atau yang diterima harus diakui langsung di ekuitas. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan harus diakui sebagai penghasilan atau beban di laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas harus didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas. Setelah diperhitungkan manfaat pajak terkait jika ada, biaya-biaya transaksi ekuitas harus diperlakukan sebagai pengurang ekuitas. Setelah diperhitungkan manfaat pajak terkait jika ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Maria Sinta Dewi akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sebelumnya. Jadi, aset keuangan dan liabilitas keuangan itu harus disaling hapuskan, dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan ketentuan jika entitas yang pertama memiliki hak yang bisa dipaksakan secara hukum untuk menyelesaikan jumlah-jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto. Dan yang kedua, memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas itu secara simultan. Berikutnya adalah PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran.
Jadi PSAK 55 ini merupakan hasil dari mengadopsi seluruh ketentuan yang ada dalam IAS 39, yaitu mengenai Recognition and Measurement of Financial Instrument. Di mana dengan PSAK 55 ini diharapkan dapat tercipta proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang menjual sahamnya di negara Indonesia ataupun sebaliknya. Lalu ruang lingkup dari PSAK 55. Pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan lain, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki. Berikutnya adalah metode suku bunga efektif. Nah, metode suku bunga efektif ini digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Dan juga metode ini digunakan untuk mengalokasi pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Selanjutnya adalah penghentian pengakuan, di mana memiliki arti sebagai pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Dan yang terakhir di sini adalah fair value atau nilai wajar. Nah, fair value atau nilai wajar ini memiliki arti sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salamatika Putri dengan NIM 2021-50295. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengakuan awal, di mana entitas itu mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam Statement of Financial Position. Lalu yang kedua adalah pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Jadi pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas itu mengukur pada nilai wajarnya atau fair value. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau bisa juga liabilitas keuangan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait PSAK 71, di mana saya akan membahas pengertiannya, latar belakang, dan juga poin-poin penting terkait perbedaan PSAK 71 dan juga 55. Jadi PSAK 71 ini membahas tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, di mana standar yang mengacu kepada IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi dalam PSAK 71 ini, selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 itu adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Dan jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar atau disebut juga incurred loss. Sementara PSAK 71 itu membaratkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Dan sekarang dasar pencadangannya adalah ekspektasi kerugian kredit atau disebut juga expected credit loss pada masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, yaitu termaksud di dalamnya proyeksi ekonomi pada masa yang mendatang. Selanjutnya adalah latar belakang PSAK 71. Jadi yang pertama itu kompleksitas dan rule based dalam penentuan klasifikasi instrumen keuangan.
Lalu yang kedua adalah penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Yang ketiga adalah tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Dan PSAK 71 ini berdampak signifikan terhadap laba entitas, khususnya itu di bidang perbankan, yaitu contohnya itu seperti pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau disebut juga CKPN yang lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya ini adalah perbedaan PSAK 71 dan 55. Jadi poin yang pertama itu adalah penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Kalau di PSAK 71 itu berdasarkan model bisnis dengan SPPI atau Solely Payments of Principal and Interest Test. Sementara di PSAK 55 itu berdasarkan intensi manajemen. Lalu poin yang kedua, klasifikasi aset keuangan. Kalau PSAK 71 itu berdasarkan fair value through a profit or loss atau FVPL, lalu juga berdasarkan fair value through other comprehensive income atau FVOC, dan amortized cost. Sementara PSAK 55 berdasarkan held to maturity, fair value through profit or loss, loan and receivable, and available for sale. Lalu poin ketiga, perbedaannya itu adalah reklasifikasi aset keuangan. Kalau di PSAK 71 itu jika terdapat perubahan model bisnis perusahaan, sementara di PSAK 55 itu dia diperbolehkan untuk kondisi tertentu. Nah, maksudnya kondisi tertentu itu adalah tidak terkena tainting rules. Nah, selanjutnya adalah perbedaannya itu tainting rules. Kalau PSAK 71 itu dia dapat dihapuskan, sementara kalau PSAK 55 itu hanya berlaku untuk reklasifikasi kategori HTM atau held to maturity ke available for sale melebihi batas material. Lalu poin yang selanjutnya adalah hedge accounting, di mana pada PSAK 71 itu persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana, berhubungan langsung dengan strategi manajemen risiko, penilaian efektivitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko. Sementara PSAK 55 itu persyaratan dan dokumentasi itu lebih rinci, terus juga tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko bank, dan penilaian efektivitas sama dengan 125%. Lalu poin yang terakhir adalah pendekatan impairment. Kalau PSAK 71 itu expected credit loss atau ECL, sementara PSAK 55 itu incurred loss. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian kelompok 6. Terima kasih.